kasus buat teman-teman nakes ketika saya turun sidak ke mana ini ke jembatan Suramadu penyekatan. Saya ngobrol dengan salah satu nakes di sana, mereka berkeluh kesah bahwa insentifnya belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kedatangan tamu spesial, yaitu anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Betul Pak ya? Betul. Surabaya, dari fraksi PSI. Jadi PSI ini partai yang baru, tapi langsung sangat mengejutkan orang-orang yang ada di Surabaya terutama, karena langsung dapat 4 kursi gitu. Wow, hebat sekali. Yang pasti no money politik. Nah, itu yang saya suka. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Cucu Suparyono. Betul Pak ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi, Bro Rik, saya ceritakan background saya dulu ya. Siap. Jadi background saya ini, saya adalah anak dari seorang tukang sampah. Jadi saya dibesarkan di perkampungan yang namanya Simomagerjo. Jadi usia 9 tahun ayah meninggal, jadi bisa dibayangkan. Jadi itu saya memulai hidup saya dari sudut kecil, kamar ukuran cuma 3x5. Itu di belakang, atapnya itu masih asbes. Jadi ibu saya jandanya pasukan kuning. Bisa dibayangkan berapa penghasilan dari keluarga kami ya. Itu rumah sudah penuh dengan stiker yang isinya keluarga tidak mampu, keluarga tidak mampu. Jadi begitu, jadi SMP, saya di SMP 25. Jadi saya kebetulan aktif di organisasi juga, di Karang Taruna, di beberapa organisasi keagamaan yang lain juga. Jadi dari basic situ saya suka sekali berorganisasi. Terus kemudian saya ceritakan sedikit pada 2019 dulu. Jadi dikatakan saya setuju, politik itu tidak harus memakai uang yang banyak. Politik itu tidak harus menghambur-hamburkan uang yang banyak. Karena di politik itu yang dibutuhkan adalah niat Dan tekad Pak ya? Betul. Bro, gimana dulu waktu muda? Waktu muda saya parlemen jalanan nih. Suka demo, mahasiswa di DO. Jadi saya dapat beasiswa di salah satu universitas swasta. Nggak sampai 1 semester sudah di DO. Karena apa? Suka mengorganisir untuk demo. Jadi begitu Bro Diki. Jadi setelah saya di parlemen jalanan, saya berulang kali menyampaikan suara. Kalau kita bilang parlemen jalanan ya, jadi kita demo dan lain, pasti tidak akan ada ujungnya. Akhirnya di situ, ketika saya masuk ke PSI, ketika saya sekarang mendapatkan mic, di mana saya bisa berjuang mengutarakan ide-ide, disitulah baru perjuangan sesungguhnya. Ini buat kawan-kawan Bro NCS yang di luar sana yang berpikiran politik is bullshit. Cobalah kenal dengan kami, anak-anak PSI. Di mana kami terbuka, progresif dimanapun kami berada. Jujur kalau mau tanya berapa kampanye saya cuma 3 juta. 3 juta rupiah. Beneran? Serius. Saya cuma mencetak beberapa spanduk. Saya dapat 1 baliho dari tandem saya RI, Pak Yudi Wibowo Sukino. Itu ditempatkan, yang satu di depan gereja GPPS Sawaan, dapil saya, yang satunya di pintu keluar exit tol Simo, Banyurip. Jadi 2 baliho besar, 10 spanduk kecil. Sisanya saya cetak kartu nama, Bro. Karena di PSI, kalau kamu tidak bisa merusakkan 1 sepatumu untuk belusuan, berarti kamu bukan caleg. Kalau kita mempunyai cita-cita, kita harus mencoba cita-citanya kita, bernegosiasi dengan orang. Bro, apakah semua ketika turun ke bawah itu Bro diterima? Ya enggak juga. Pernah saya diusir karena PSI menentang syariat, padahal kami menempatkan agama lebih tinggi dari pandangan politik kami. Jadi ya dari rumah ke rumah saya membagikan kartu nama melalui media sosial saya. Itu bisa dicek janji-janji kampanye saya, dan alhamdulillah puji Tuhan beberapa janji kampanye sudah saya penuhi. Alhamdulillah. Dan kalau di PSI sendiri, ya saya bilang tadi, jam 8 sampai jam 4, jam 5 saya masih anggota DPRD Kota Surabaya. Saya masih rapat, masih
sidang, ya. Tapi selepas itu saya hanya kader biasa. Saya harus memperkenalkan PSI dimanapun saya berada. Sebenarnya politik adalah politik itu yang mendengarkan, politik yang mempunyai gagasan, politik yang mempunyai cita-cita. Jadi itu beberapa poin yang saya pegang. Jujur, ketika janji politik saya, salah satunya saya harus membuat entrepreneur di dapil saya. Itu saya ralat. Saya harus mempunyai entrepreneur muda se-Surabaya. Terbukti saya saya membentuk wadah yang namanya Emak-Emak Baperan. Di situ ada 100 lebih UMKM yang saya bina. Kemudian yang kedua, jadi itu di Karang Taruna Sukomanunggal. Jadi terbukti ada 5 orang Karang Taruna yang masih usia remaja sudah mengelola usaha yang namanya biskuit. Terus ada komunitas yang saya bina adalah komunitas Emak-Emak Baperan. Ada IG-nya. Monggo bisa di-follow di situ, bermacam-macam. Jadi komunitas dari ibu-ibu rumah tangga. Karena selama ini mama kan dianalogikan sen kiri belok kanan. Super power. Betul. Serba bener. Betul. Polantas pun takut, Pak. Betul. Jadi saya juga punya komunitas anak-anak muda namanya Amer. Iya, Angkatan Muda Gerilya. Itu yang memang anak-anak muda yang memang berusaha di bidangnya untuk membantu masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda yang selama ini cenderung apatis politik. Biasanya kalau kita dekatkan anak-anak muda dengan sesuatu yang berbau politik kan pasti dia akan ngeblok. Jadi di komunitas Amer ini kita kenalkan bahwa partai politik itu tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya busuk. Tapi di sini juga merupakan ajang kita menunjukkan orang-orang muda eksis, Bro Riki. Betul. Jadi contohnya yang saya bilang tadi, teman-teman bisa turun membantu saya untuk selama pandemi ini. Saya sekitar 10.000 lebih menyemprot disinfektan, bantuan sembako 3.000 lebih. Teman-teman ini selama pandemi ini kan kesusahan kita bersama, bukan kesusahan 1-2 orang ya. Pandemi ini kesusahan bersama. Jadi kita tidak hanya memberikan roti, tapi kita juga harus memberikan ikan, memberikan kail, kesempatan untuk memancing. Percuma kita kasih kail tapi tidak kesempatan memancing. Kemana-mana bawa aja. Jadi di kami sendiri saya sudah mengadakan pelatihan beberapa kali ya. Yang saya bilang tadi Korean garlic bread. Terus kemudian yang buat kopi-kopi itu di barista itu kebetulan mentornya itu salah satu kafe kopi terkenal di mana nih? Di Surabaya. Dia juga juara ICE, jadi barista tingkat Asia. Jadi dia termasuk finalisnya. Jadi dia membantu masyarakat, dan ini terbukti di beberapa tempat ya yang dibantu oleh kawan-kawan PSI di tingkat DPC itu warung bisa menghasilkan kopi dengan HPP 3.000 bisa menjual 8.000. Seperti kopi-kopi premium ya. Dan sampai sekarang grupnya pun tidak dilepas. Dibimbing terus berarti, dibimbing Pak, terus. Jadi ada seperti ini. Dan untuk meningkatkan UMKM, untuk promote, ya kita tunjukkan juga bagaimana sisi fotografinya. Betul. Jadi di situ online jalan, semua jalan. Dan di beberapa UMKM di binaan saya itu kita perhatikan pertama kualitas makanan, yang kedua packaging makanan, yang ketiga marketing makanan, yang keempat nih yang paling penting pengelolaan usaha. Betul. Jangan sampai HPP nggak dapat, laba nggak ada, akhirnya tutup. Jadi itu suatu paket ya. Kalau secara pribadi cita-cita saya yang belum terlaksana, saya ingin menyewa satu rumah. Rumah tersebut ada bahan makanan kue. Di situ ada alat-alat buat kue atau masakan. Jadi orang ke situ buat kue, dijual dulu. Setelah laba baru dikembalikan untuk cetak makanan, buat makanan lagi. Ya, diputar lagi lah. Diputar lagi. Ya. Beberapa teman, bro, nanti orangnya lari. Saya jawab, kalau orang berniat untuk memperbaiki ekonominya, dia pasti akan kembali untuk membesarkan usahanya. Betul. Tetapi kalau orang sudah niat itikadnya tidak baik, dan itu filter, kalau bahasa saya ya nggak masalah kita memberikan donasi kepada mereka. Jadi di situ kita bisa bisa mensupport kawan-kawan UMKM ya. Pada saat pandemi ini UMKM yang sangat penting.
Disitulah arti partai politik sesungguhnya. Jadi di PSI sendiri ini kan divisinya juga banyak. Monggo Bro Diki bisa gabung. Ada Jangkar Solidaritas yang untuk Surabaya diketuai oleh Bro Rahmat. Jadi lawyer juga, jadi sudah punya firma hukum juga. Jadi untuk direktorat monggo kita terbuka untuk siapa saja gabung PSI, karena di PSI sendiri berdasarkan kerja, bukan berdasarkan kenalan, bukan berdasarkan keluarga. Jadi kalau di PSI itu prinsipnya simpel, kamu kerja ya kamu dihargai. Jadi ya inilah kenapa yang dibilang tadi, bro, kenapa di PSI datang dan pergi. Karena pertama di PSI ini memang partai yang progresif ya. Jadi kawan-kawan yang mungkin merasa apa ya, sudah tidak nyaman di PSI, ideologinya sudah beda, ya kita persilakan lah. Karena itu hak politik seseorang. Betul. Kita tidak bisa memaksa seseorang di satu partai tertentu. Jadi bagi kami, orang keluar pergi di suatu partai itu sudah suatu yang lumrah. Maka seleksi alam yang menentukan. Betul. Jadi saya gabung PSI itu sebenarnya tahun 2017, baru tahun 2018 saya dikontak sama Siswarda, waktu itu masih bendaharanya DPD PSI Kota Surabaya. Saya gabung PSI, akhir 2018 saya diangkat ke pengurusan baru jadi wakil sekretaris. Kemudian saya membentuk 31 DPC di Kota Surabaya. Jadi 31 DPC itu Dewan Pimpinan Cabang setingkat kecamatan. Jadi saya membantu membentuk 31 DPC. Ini yang menarik Bro Diki. Jadi PSI tahun 2019 saksinya tidak dapat duit. Duh, kok mau? Ya karena kita loyalitas. Karena sesuatu ideologi yang bagus jika tidak kita perjuangkan sama-sama, kita sama dengan partai politik yang lama. Partai politik istilahnya ketika mau mengembangkan ya, itu pasti pakai dana. Yes, betul. Tetapi kita harus cerdik. Jangan kita seperti partai-partai yang sudah ada. Jadi di PSI itu beda. Jadi teman-teman saya pimpin waktu itu, saya masih ingat di suatu kafe di daerah Jalan di Kecamatan Tegalsari, kita ngumpul ketua DPC 31 DPC. Saya ngajak teman-teman, DPP ini mengajak kita teman-teman semua untuk menjadi saksi dengan 0 rupiah. 10 November 1945 kita sudah melakukannya. Betul. Kakek nenek kita terbukti dengan ideologi bahwa Surabaya harus merdeka dari penjajah. Apakah mereka berpikir dibayar? Apakah mereka berpikir, wah, awakmu wong Batak, aku wong Surabaya? Enggak toh? Nothing. Just one ideologi yang kita bela. Indonesia harus merdeka. Sama. Ketika kita berkumpul, saya mengutarakan ke teman-teman, saat ini adalah penentu kita. Kita masih dengan budaya lama, dengan budaya money politik, dengan budaya-budaya partai politik yang sudah ada, atau kita membuat suatu gebrakan yang baru. Salah satunya Sis Evi, ketua DPC Pakal saat ini dia sudah menikah, pindah ke Jakarta. Sis Evi Utagalung, dia berangkat jadi saksi itu pukul 8 pagi, pulang ke rumah pukul 9 pagi hari berikutnya. Dibayar? Enggak. Dikirimi makanan saksi TPS? Enggak. Kemudian kita geser dari mana nih? Dari TPS ya. Kita geser ke PPK di kecamatan. Saksi ada, tetapi karena waktu itu long term ya, sekitar 1 minggu 2 minggu. Betul. Jadi akhirnya teman-teman pengurus DPD saat itu urunan untuk cuma kasih makan. Apakah mewah? Enggak. Ya mungkin penyetan tempe, penyetan lele, sehari 1. Karena mampunya kita seperti itu. Apakah teman-teman mengendorkan loyalitasnya? Enggak. Di dapil saya, dapil 4 ya, di Kecamatan Gayungan sama Wonokromo itu ada Bro Tri. Di Kecamatan Sawaan ada Bro Eko. Dia stay 2 minggu. Sampai Bro Eko itu badannya meriang. Dia nggak usah, bro, aku sudah nggak kuat, tapi ini aku berangkat. Salut saya. Jadi di PSI itu
dibutuhkan adalah seseorang yang memegang teguh ideologi. Kita harus memegang marwah teman-teman yang sudah berjerih payah pada saat di TPS, pada saat di PPK. Jadi sama. Ketika saat ini, ketika menjadi anggota dewan, saya bilang ke staf saya, si Cindy, aku minta tolong. Ketika ada amplop masuk di ruangan saya, tolong dibuka. Apapun itu. Berarti masih ada seperti itu. Sampai saat ini kita belum menerima. Jadi si Cindy setiap amplop yang masuk ke DPRD, ke meja saya harus kondisi sudah terbuka. Belum menerima itu maksudnya ada tapi tidak mau menerima, menolak maksudnya, Iya. atau memang benar-benar tidak ada, bersih maksudnya Pak? Sampai saat ini masih bersih. Jadi si Cindy masih belum menerima uang. Dalam artian ketika masuk ya pasti dibuka oleh staf kami. Semua staf PSI ya. Baik itu si Cindy, si Tiara, si Citra, si Angel. Itu ketika mereka menerima bentuk amplop untuk dewannya dibuka dulu. Jadi kondisi sudah di meja kami itu sudah terbuka amplopnya. Kita tidak mau kalau nggak terbuka. Jadi ini barrier pertama ya, barrier pertama. Barrier kedua, kita tidak akan pernah menerima uang tanpa PPN. Harus ada PPN dong, karena ini resmi. Jadi dengan begitu kita tidak mengkhianati teman-teman kita yang sudah bersusah payah jaga TPS. Itu yang kami ya untuk masalah uang. Untuk masalah tanggung jawab kami anggota DPRD Kota Surabaya, kita berempat ya. Kita bukan diwajibkan, kita sendiri mewajibkan diri kita untuk turun ke bawah. Boleh dilihat di postingannya Bro Alfian di .dprd, William Wirakusuma, Josia Mekel, yang terakhir cucu PSI. Bisa dilihat bagaimana setiap hari kita kumpul dengan masyarakat, kita ngopi bareng dengan masyarakat. Karena yang saya bilang tadi, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 kita memang anggota DPRD Kota Surabaya. Selepas itu kita adalah kader PSI Kota Surabaya. Ketika bagi respok, saya bukan jadi anggota dewan terus kemudian enak-enakan saya, wah aku anggota dewan, aku males bawa bawa makanan, kresekan, kotaan, enggak mau. Saya malah yang cewek saya bilang, non, sis, ya toh, Anda cewek, biar yang berat ini biar dikasihkan saya. Lu bro ini kan anggota dewan. Saya bilang, tidak. Ingat, di partai PSI adalah wanita harus kita utamakan dan kita hormati. Kenapa PSI akhirnya partai sayang istri atau partai istilahnya yang benar-benar menempatkan wanita di kodratnya. Kenapa kami tidak mengizinkan kader kami beristri 2 atau beristri 3? Karena kami yakin bahwa wanita itu adalah sumber kemajuan dari suatu bangsa. Jadi akhirnya itu Mas Bro, ketika kami turun, ya kami sebagai kader. Ketika saya turun, ketika saya ketemu dengan masyarakat, bahkan di daerah Genteng, saya masih ingat itu ada ibu-ibu yang tiba-tiba menangis, dia bercerita bahwa suaminya meninggal, sedangkan dia tidak dapat bantuan sama sekali. Ya saya foto KTP-nya, saya tanyakan ke Dinsos. Sama ketika Bro William turun di Komisi C, dia ketemu jalan rusak, sampah di waduli warga ya, itu diterima sama beliau dan diajukan ke dinas DKRTH untuk sampah, untuk bina marga, untuk jalan. Bro Josia Michael juga sama. Ketika dia turun, dia ketemu warga yang tidak bisa mengurus KTP, yang susah meskipun saat ini Kelampit ya di Surabaya begitu mudah, tapi kan tidak semua warga yang nyun sewu SDM-nya kan akan paham hal itu. Betul. Akhirnya dijelaskan sama beliau. Karena dia di Komisi A. Sama ketika Bro Alfian turun ke jalan, dia ketemu dengan konstituen UMKM atau apa, ya disupport sama dia, digandengkan dengan komisinya beliau. Sama ketika kedapatan membawa ya saya minta bantuan teman-teman yang lain di komisinya masing-masing karena kita satu fraksi. Jadi kembali lagi saya katakan di PSI ini partai yang terbuka, siapa saja bisa masuk. Selama Anda masih di PSI, selama Anda bisa menjadi tokoh masyarakat, membantu masyarakat, itu yang terpenting. Anggota PSI wajib satu, minimal yang paling ringan, rajin kerja bakti. Betul. Jadi kalau di PSI sendiri kami mewajibkan teman-teman untuk bisa aktif di masyarakat, menjadi mata dan telinga kami anggota DPRD Kota Surabaya, karena mata telinga kami kan terbatas. Ya. Itulah fungsinya kenapa ketua DPC itu sering memberikan masukan kepada kami, bro, di sini jalannya gelap, ini harus gimana.
oh saya arahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu yang terjadi. Ketika kami reses saat ini, saya sendiri pribadi ya, itu sudah mengantri buat tempat reses. Karena kami akan memperjuangkan betul-betul. Saya ketika reses saya nggak pernah, wah iya bu, pokok pikiran Anda pasti pasti akan berhasil, bla bla. Saya nggak berani begitu. Yang penting saya akan bilang, nyun sewu bapak ibu, saya ikhtiar. Kalau saya ikhtiar, nyun pandungani jenengan. Jadi biarlah saya bekerja, saya berusaha memperjuangkan pokok pikiran jenengan yang berdoa supaya semua terwujud. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ya, yang beberapa pokok pikiran masyarakat sudah terrealisasi selama saya menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Jadi bedanya kami adalah PSI sampai sekarang ini bocoran ya buat teman-teman yang mau jadi caleg PS ini. Kita tidak pernah dimintai dana dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Daerah. 0 rupiah. 0 rupiah. Mulai pencalekan yang saya bilang, pencalekan itu nomor urut juga diundi. Tuh Bro Cucu nomor 1 buktinya lolos karena pengurus. Enggak, saya ngambil terakhir, kami punya videonya. Yang ngambil pertama itu Bro Candy, yang ngambil kedua Sistami, saya sisanya. Kebetulan saya nomor 1. Jadi kita diuji 3 orang panelis. Kalau nggak lolos ya ada yang nggak lolos. Makanya kenapa PSI? Wah PSI dapil 4 cuma 3. Sebenarnya yang daftar banyak, tapi karena tidak lolos di uji panelis, ya terpaksa tidak kita teruskan. Ya. Karena kita mementingkan kualitas calon legislatif, bukan mementingkan kuota terisi. DPP, DPD Kota Surabaya meminta kami secara uang. Sampai sekarang bro, tidak ada potongan gaji. Tapi ingat, kalau PSI harus benar-benar turun ke bawah, harus benar-benar istilahnya menjadi mata telinga buat rakyat. Contoh nih, kasus buat teman-teman nakes ketika saya turun sidak ke mana ini, ke Jembatan Suramadu penyekatan, saya ngobrol dengan salah satu nakes di sana, mereka berkeluh kesah bahwa insentifnya belum keluar. Pertama nakes ini satu sisi ya, yang di itu saya ketemu salah satu perwakilan nakes di Puskesmas di Surabaya. Terus kemudian saya jalan, saya ketemu dengan Puskesmas lagi, saya tanya lagi. Ternyata memang belum. Saya masih ingat waktu itu mulai Juni 2020 belum. Saya jalan lagi, ketemu lagi dengan Puskesmas, mereka belum. Akhirnya saya bicara di media, saya bicara di rapat. Passwordnya sama ketika dengan Dinkes. Bu, insentifnya nakes sudah. Bu, insentifnya. Alhamdulillah akhirnya turun. Yang pertama itu sampai bulan Januari. Saya masih ingat itu. Kalau dari ini Pak, dari pandangan anggota DPRD sendiri ya kan, tentang tersumbatnya insentif nakes ini, sumbernya itu dari mana? Ataukah dari Dinkes? Ataukah di mana gitu Pak? Kalau saya bilang, ya memang PAD-nya kan menurun. Jadi ya gampang bicara Surabayanya itu, kita punya uang 100, kita yang diutamakan apa dulu? Ya, prioritas dulu. Prioritas dulu. Mana yang prioritas, kita sudah prioritas sudah dapat, maka akan menggiring yang selanjutnya. Akhirnya yang kedua, bulan apa itu saya lupa, kok belum turun, yang bulan Januari sampai bulan Juni apa Juli saya lupa ya. Akhirnya turun 75, masih sisa 25. Akhirnya saya ngobrol lagi, saya perjuangkan lagi, dan alhamdulillah sudah 100%. Ketika saya turun ke Puskesmas lagi, saya tanya, Bu, gimana insentifnya? Sampun Pak, sudah terima 100%, sudah terima 100%. Disitulah kita bekerja, bro. Kita melihat senyum masyarakat, apa ya, nakes tersenyum menerima insentif, itu kebahagiaan bagi kami. Ketika saya turun ke jalan, saya melihat masyarakat yang kita perjuangkan, baik itu apa ini istilahnya, perbaikan jalan, bantuan, itu mereka menitikkan air mata. Yang sampai sekarang yang masih terngiang di pikiran saya, pernah itu waktu bukan puasa ini, puasa yang dulu, saya itu berbagi sahur, bro. Jadi saya berbagi sahur di daerah Ngagel, dekatnya kafe Bu Historisma. Yo, sebut merek lagi ya. Jadi di sekitar situ, saya masih ingat ada ibu-ibu duduk setengah baya. Saya turun dari mobil, saya bagikan makanan sahur. Apa bro bilang dia? Ya Allah, matur suwun, saya diberikan makanan
Padahal karena seharian kemarin saya belum makan sama sekali. That's real di Surabaya. Saya berikan beliau 3 bungkus, beliau menolak. Enggak Pak, saya secukupnya. Saya kasih uang, beliau juga menolak. Maaf Pak, saya bukan pengemis. Dari situ kata-katanya semakin memacu saya untuk semakin turun ke bawah. Dan itu real disaksikan dengan teman-teman. Ketika waktu itu bulan bagus, bulan Ramadan ya, bulan Ramadan tahun ini, tahun kemarin saya turun, saya bagikan itu. Dan sampai sekarang menjadi pelecut saya. Saya tidak kenal ibu itu, saya tidak menyiting ibu itu. Dan satu kejadian lagi ketika di ketum kami, Bro Giring Ganesha mengunjungi kantong suara saya di daerah Sukomanunggal. Dia jalan, saya lagi, ini bukan disetting. Ada seorang ibu-ibu dari Nasrani, dia langsung berdiri, dia berteriak, Tuhan Yesus berkati PSI, berkati Bro Giring. Karena apa? Saya bantu anaknya, karena anaknya ada kelainan jantung, dia hanya butuh stroller khusus yang anak kelainan. Itu saya berikan. Kemudian jalan lagi ada bapak-bapak yang kena stroke, dia mendoakan versi Islam. Berkat, ya Allah, dia berdoa secara penuh hikmat, meneteskan air mata. Sampai Bro Giring juga tanya, Bro ini kamu setting? Saya jawab, demi Tuhan Bro, enggak. Bapak itu akhirnya cerita, ditanya sama Bro Giring satu-satu. Bapak itu saya tolong karena pada saat itu dia berobat di puskesmas di daerah saya, Dapil 4, tidak bisa. Kemudian saya tanya, ternyata datanya MBR itu nyantol, jadi SKTM nggak bisa keluar. Beliau dimasukkan apa istilahnya, MBR nggak bisa, jadi nyantol. Akhirnya saya perjuangkan ke dinas sosial, akhirnya dibuka blogirnya, kemudian diatur, beliaunya dapat SKTM, dan sampai sekarang beliaunya terkena stroke, sampai sekarang bisa berobat. Dan dia menaruh harapan penuh kepada orang-orang muda ya, orang-orang partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Dia meneteskan air mata, dia mendoakan saya, mendoakan Bro Giring. Disitulah arti sesungguhnya. Jadi ketika kita jadi anggota dewan, jangan sampai 5 tahun itu membuat kita masuk neraka. Kalau bisa 5 tahun itu kita bisa dapat pahala. Kalau bisa kita membantu membuat jembatan, mobil lewat ting ting ting, auto debit bagi pahala bagi saya. Jadi betul, di situ. Jadi kalau saya bilang sekali lagi, Bro Riki, saya ini basicnya dari anaknya tidak mampu, yang saya cerita tadi, anaknya tukang sampah yang dipandang orang sebelah mata. Sekarang ini memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Saya yakin bapak saya, ayah saya di surga ya tersenyum, karena saya sudah mengamalkan. Karena dulu jujur ya, boleh curhat sedikit ya, tidak apa-apa ya. Ketika saya masih kecil, ketika hari raya orang-orang sudah punya pakai baju baru, saya tidak punya baju baru. Ketika kita butuh makan, perkakas ayah saya itu dijuali satu-satu sama ibu. Saya usia SMP itu ibu sudah ikut kakak. Saya hidup seorang diri di rumah dengan kakak laki-laki ya. Bagaimana saya bisa hidup mandiri? Saya juga loper koran. Jadi benar-benar keras hidup saya. Makanya saya bilang tadi, rumah saya penuh dengan stiker. Iya, karena saya merasakan apa ya, hidup itu ditulungi tonggo. Ini yang luar biasanya orang Surabaya ya. Tetangga saya itu di depan, Budisri namanya, dia jualan nasi. Dia ketika lihat saya belum makan, dipanggil, "Leh, mam dah, gua piring." Maksudnya, "Nak, kamu sudah makan?" "Belum, Dek." "Belum, Bu." "Ambilkan piring." Dikasih sama dia nasi balik. Ketika saya jalan, ya itu sesuatu yang menurut saya di Surabaya ini yang masih ada. Saya yakin di pelosok Surabaya manapun masih ada, karena kita orang timur, karena kita masih care berdua dengan yang lain. Ketika saya jadi orang, sekarang jadi anggota DPRD Kota Surabaya, haram bagi saya untuk tidak turun ke masyarakat, karena saya yakin ketika orang yang saya tolong itu suatu saat menjadi orang yang berguna bagi sesamanya kelak. Siapa tahu juga berguna bagi anak saya, keturunan saya. Disitulah prinsip hidup saya. Jadi kalau dibilang berapa bro yang dibantu, saya tidak pernah menghitung. Seperti itu adalah menurut saya candu.
candu ketika saya turun ke masyarakat, candu ketika saya memperjuangkan masyarakat. Jadi kalau kita bedah, memang saya apresiasi Bro Eri Cahyadi wali kota membuat lapor wargaku. Ya. Tetapi tidak semua masyarakat kita melek teknologi. Di IG saya diterbitkan bahwa saya selama 2 tahun ini, boleh dicek di Cucuk PSI, saya sudah 500 lebih mengadvokasi permintaan warga selama 2 tahun. Itu yang terrealisasi. Yang tak terrealisasi banyak, yang tidak tercatat juga banyak. Jadi bisa dilihat di IG saya kegiatan. Bahkan pagi saya disumpah, malam saya sudah turun. Saya memperjuangkan di sekitar dapil saya Kembang Kuning itu tanggul sungai itu kan sudah lubang-lubang. Baru 6 bulan baru dibangun oleh Bina Marga. Jadi disitulah bro arti sesungguhnya partai politik. Kita di partai politik bukan mencari uang, melainkan ibadah. Saya bilang sampai sekarang pun kalau Bro Riki ke rumah saya, menu keluarga kami cukup simpel bro. Mie instan dikremes bumbunya kayak jadi itu kayak makanan, pas kecil saya itu iya, dulu Pak, betul, berarti. sampai sekarang saya kalau malam sama anak saya yang besar usia kelas 4 SD, ya sambil nonton TV, ya makan mie instan kremes. Pakai singletan gitu Pak Cucuk gitu. Betul loh. Ini kalau jenengan ke daerah sekitar rumah saya. Jadi rumah saya itu di daerah Polsek Sawaan. Saya kebiasaan keluar rumah pakai celana pendek, kaos. Mereka enggak mengenal saya sebagai anggota dewan, melainkan mengenal Cucuk pegawai BPJS. Karena apa? Ketika saya ke situ dengan orang berkhususan dengan BPJS, monggo Pak, saya minta KTP-nya dengan nomor BPJS. Langsung saya tanda. betulkan, dan di warung-warung sekitar situ berpikir bahwa saya petugas BPJS. Isi oke lah. Yang terpenting saya melayani masyarakat. Ada satu permasalahan yang sekarang ini berhubung Pak Cucu ini kan lagi ada di Komisi D ya, Ya. yang mengurusi tentang kesehatan juga. Betul. Berarti insentif nakes juga Pak Cucu juga yang bisa ya intinya ya kan. Iya, betul. Faktanya Pak, faktanya banyak nakes teman-teman sejawat saya ini bekerja di rumah sakit, ditaruh di ruang isolasi COVID. Namun oke lah kalau masalah gaji yang beberapa bulan masih belum terrealisasi, Iya. oke ya kan, karena Pak Cucu tadi sendiri sudah mengatakan sudah 100% dibayar semua. Iya. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Cucu sebagai anggota DPRD di Komisi D, kalau rumah sakit ini menyunat dana insentif COVID yang seharusnya dulu terkenalnya kan 7,5 juta. Iya. Namun cuma dapat gaji normal, gaji perawat yang kurang dari UMK. Apa kira-kira yang nanti bisa Pak Cucu untuk bisa bantulah teman-teman Ya. sejawat ini? Boleh. Jadi ini teman-teman nakes ya, jika memang kita kan juga berpedoman dengan perundang-undangan ya. Ya. Jadi yang menerima insentif itu kan menurut ada izin prakteknya dan lain-lain lah. Saya sendiri enggak seberapa hafal ya. Jadi kita bandingkan dengan peraturan. Nah, ini kami Komisi D ya, saya mencoba berinisiatif dengan teman-teman komisi ya. Kalau sendirian kan jauh senang mungkin. Betul. Harus dengan komisi. Kebetulan sepakat semua. Ketika nakes yang tidak memenuhi syarat itu, kita coba merayu ke pemerintah kota Surabaya bersama dengan relawan Surabaya memanggil ya supaya diberi apresiasi. Itu jika PAD kota Surabaya ada loh ya. Ya. Jadi yang terpenting ini bro. Jadi anggota dewan adalah perwakilan dari rakyat. Ketika saya ketemu masyarakat dimarahi, saya siap. Saya berulang kali ngomong, Pak nggak usah sungkan dengan saya, maki-maki saya sekalian. Karena apa? Itu akan saya rekam, saya record. Ketika saya berhadapan dengan dinas, saya keluarkan. Seperti yang Bapak Ibu Bro Ensis utarakan kepada saya. Saya bilang ngomong, Pak ini seperti ini. Yes Pak, ayo marah. Saya bilang gitu. Loh Pak, dia gak jadi marah, dia takut. Loh, nggak apa-apa Pak. Jadi marah jenengan, istilahnya energi jenengan saya keep, saya pakai. Saya pernah melempar api ke meja saya sendiri karena saya waktu itu memperjuangkan ibu-ibu yang kena kanker payudara nyuwun sewu. Beliau waktu itu belum ada JKS ya seperti sekarang ya. Terobosan bagus nih Mas Heri JKS itu. Saya apresiasi sekali. Jadi waktu itu masih berupa SKTM. Jadi beliau kena kanker
payudara tingkat tinggi. Beliau tidak bisa dirawat di salah satu rumah sakit sampai kesakitan. Saya WA dinas terkait, tidak direspon. Ketika rapat ngumpul saya marah. Energi yang ibu berikan kepada saya, yang ibu sakit tadi diluapkan ke situ semua. Situ. Saya bilang kalau ada ibu ini ada apa-apa, jenengan semua yang berdosa. Iya, karena sudah pecah itu kan, Pak. Berarti sudah stadium kronis itu. Betul. Jadi kenapa nakes terpapar? Ini saya mengingatkan juga kepada masyarakat. Banyak masyarakat juga yang karena waktu itu bornya tinggi, betul, ngakali. Ini saya dapat cerita dari nakes. Pasien sudah dipegang, sudah diperiksa, ditanya ini apa istilahnya gejala COVID? Enggak Pak, gini tiba-tiba panas gini. Otomatis dipegang tanpa APD. Selesai dipegang, ditunjukkan. Pak, ternyata ibu saya ini baru ketemu dokumennya positif COVID. Sampai janjian seperti itu ya? Yes. Akhirnya apa? Petugas satu relawan, satu tenaga nakes dari puskesmas di kecamatan saya itu duduk nggak bisa ngomong. Pulang ke puskesmas ya, duduk nggak bisa ngomong. Akhirnya mandi berdua. Kebetulan cowok-cowok ya. Yeah. Tapi mandinya pakai baju, pakai apa? Disinfektan. Saking frustasi. Tapi kan keluarga pasien berbohong. Nah, ya itu kan pasti nantinya ya kita tegur dong. Tapi ini banyak terjadi masyarakat gitu loh. Harusnya masyarakat juga harus melindungi, jangan pakai kepentingannya diri sendiri. Betul. Ini tenaga nakes ini kita gunakan rame-rame nih. Ini kalau bahasanya saya Kopassus, perjuang terdepan. Gimana dia berjerih payah untuk menangani ini. Nah kalau sampai istilahnya Kopassusnya sendiri kita ada bedil. Iya toh. Iya pasti akan berjalan lama pandemi ini. Saya berulang kali ke teman-teman nakes ya. Ketika ada warga seperti itu, ya jangan mau. Karena Anda harus melindungi diri Anda, melindungi orang yang di rumah, melindungi yang lain juga. Karena betul, tenaga Anda sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Kalau mereka nggak patuh prokes ya sudah. Sebenarnya gini konsepnya rumah sehat di Kota Surabaya ya. Ini saya sosialisasi kalau next ya, supaya tidak ada terjadi pro kontra. Tujuan dari rumah sehat adalah memisahkan antara yang tidak sehat dipisahkan dari yang sehat. Ya. Karena apa? Jangan sampai pingpong. Ketika sini sembuh, betul. Terus ini betul. Begitu sembuh, sini sing sakit. Podo ae gak entek. Jadi ketika ini diambil dan di rumah sehat itu bukan perawatan yang harus pakai ventilator. Nah, gampangannya kalau saya bercanda dengan camat-camat ya, kalau camat-camat pokoknya orang yang hacing langsung bawa ke rumah sakit. Jadi ini bercandanya para camat. Tenang aja Pak, pokoknya kurung hacing tak kau nang ini apa ini rumah sakit. Jadi asrama haji ya kalau di Surabaya. Jadi konsepnya ini saya apresiasi betul tenaga dinas kesehatan Kota Surabaya, terutama Pak Wali Kota ya untuk perlawanan terhadap COVID, apalagi seruan jihad yang saya suka itu. Surabaya memanggil, ada Sawaan menjawab, ada Wonokromo menjawab. Itu kan luar biasa ketika masyarakat Kota Surabaya balik lagi tahun 10 November 1945 ya, itu berjibaku. Ada berbagai unsur, ada unsur partai politik masuk, ada unsur bonek masuk, ada unsur agama masuk. Mereka melepaskan jubah mereka masing-masing. Semudah warga Surabaya mendapat akses kesehatan dari JKS. Tapi masih belum semua loh bro. Gini bro, ya ini yang perlu disosialisasi ya. Masyarakat berKTP Surabaya, siapapun itu ya berKTP Surabaya bisa mengurus JKS ke kelurahan. Kalau seumpama dipersulit, ya telepon aduan saya. Bahkan kalau nggak di saya dilapor wargaku bisa. Lapor warga. Betul. Kira-kira yang paling cepat yang mana, bro? Dua-duanya cepat. Dua-duanya cepat. Dalam artian gini, kalau kami saya akan pasti langsung cross check ya. Yes. Kalau teman-teman eksekutif ya pasti akan cross check juga. Cepat kok. Jadi contoh bro. Jadi ketika kita kelurahan kita pasti akan mengisi formulir dengan bermaterai ya. Yeah. Bermaterai di situ menyatakan bahwa kita ke program JKS. Tapi ingat program JKS itu kelas 3. Kita free. Bro, kalau seandainya saya ini udah nggak bayar BPJS 5 tahun nih. Ada toh, bukan rahasia umum nih.
Jangan sebut-sebut saya merasa. Nah, di situ bisa kita ngisi dan kita akan cicil ke BPJS-nya. Jadi kita tanda tangan itu langsung aktif CKS-nya kita. Wih, Tapi berapa kali berapa jam? ya sesuai setelah kita, jangankan gitu ya bro ya. Seandainya belum ngurus ke kelurahan hari ini kita butuh sakit. Cari rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS, kita pasti akan dilayani. Walaupun belum tanda tangan. Belum tanda tangan, pasti akan diproses setelah itu. Oh, langsung dibantu. Maksudnya Iya. jadi semua rumah sakit sudah dikoordinasikan. Betul, yang kerjasama dengan BPJS ya. Ya. Saya sendiri survei ke rumah sakit, ketemu dengan direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit ya di Surabaya. Saya waktu itu kunjungan kerja, saya lihat programnya langsung di mana, di administratif. Mbak, seandainya saya belum daftar di CKS, oh iya Pak, bisa kita masukkan itu seperti ini. Kenapa harus ke kelurahan bro? Ini ya yang perlu saya petugas. Kenapa harus ke kelurahan? Takutnya KTP kita bermasalah. Ada, ya gini, ini bukan rahasia umum ya. Kadang KTP kita nomor NIK-nya double. Ya. Dan itu ketika terjadi kondisinya kritis kan kita susah juga narik datanya. Dan itu yang akan jadi masalah. Jadi lebih baik dipersiapkan dulu untuk tanda tangan dulu ke kelurahan. Ke kelurahan. Bilang aja ke kelurahan, ke Kasih Kesra, saya mau daftar JKS, Jaminan Kesehatan Semesta. Mudah bro. Makanya saya bilang Surabaya mudah banget. Ini terobosan dari Mas Eri nih, Bro Eri yang luar biasa. Untuk tentang gaji perawat yang masih di bawah UMK, Iya. karena jujur Iya. selama 9 tahun saya jadi perawat, saya sampai pindah 7 fasilitas kesehatan, tidak Iya. pernah sekalipun saya mendapatkan gaji UMK pada saat zamannya Iya. masing-masing. Ya. Menurut Bro Cucuk, Jadi gini. gimana itu? Jadi kalau perawat itu kan ada undang-undang khusus ya. Iya. Selain undang-undang tenaga kerja, kalau tidak salah tahun 2013 ya, nomor berapa saya lupa itu, tenaga kerja memang dilindungi dan gajinya harus sesuai upah minimal Kota. regional, Regional. kota, ya UMR. Jadi di situ juga ini kan jangankan tenaga kesehatan ya, nakes ya, kita bicara tentang tenaga kerja secara keseluruhan. Ya di sini kan kita bicara tentang seorang pengusaha. Ya. Ya ini kan terjadi praktek di lapangan, ya monggo bisa lapor ke dinas tenaga kerja. Dan disitulah negara harus hadir. Sebab ini satu sisi ya saya bilang ya, apa ya, dua mata pisau. Benar nggak? Betul. Satu sisi ada memang pengusaha yang nakal, satu sisi ada yang buruh nakal. Ketika kita perketat, investasi akan lari. Investornya lari. Tapi kalau kita longgar, warga kota Surabaya tidak bisa jadi tuan di kotanya sendiri. Jadi di sini fungsinya hadirnya sebagai apa ya? Kita pemerintahan hadir. Dan perlu dicatat bahwa pengawasan tenaga kerja itu masuk provinsi. Jadi langsung ke Disnaker Provinsi. Yes. Jadi beberapa demo perusahaan itu kan pernah ke DPRD Kota Surabaya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisanya akan membantu beberapa warga di situ, siapa yang terkena PHK nih kita daftarkan di MBR. Ya kita bisa bantunya gitu bro. Karena penindakan pengawasan itu di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Pertanyaan terakhir nih. Rencana di tahun 2024. Rencana 2024 saya masih belum kepikiran. Serius. Saya saat ini masih fokus untuk membesarkan partai yang saya sayangi, cintai, PSI itu yang pertama. Saya ingin membesarkan PSI dulu. Karena saat ini segala cita-cita setelah saya di DPRD Kota Surabaya, hitungannya di Komisi D lah. Di Komisi D dari 12 anggota saya sendirian 1:11. Oh. Ketika saya bersuara kalah. Jadi saya ingin, kenapa nih pertanyaan yang bagus tadi Bro Riki? Wah berarti ini masuk ke Jatim nih. Enggak. Serius dan saya serius. Saya masih ingin mengabdi di Kota Surabaya. Karena bagi saya masih banyak PR yang belum saya selesaikan.
Jadi saya ketika semakin saya turun ke bawah, saya masih melihat banyak celah. Saya nggak peduli dibilang ambil masa kayak apa, nggak peduli saya, bro. Saya cuma berpikir satu, saya cari pahala. Karena apa yang saya lakukan ini seakan-akan saya melakukan melayani Sang Pencipta. Monggo, jadi teman-teman kalau mau main di fraksi kami, fraksi Partai Solidaritas Indonesia, itu di DPRD Gedung Baru di belakang, di lantai 5, silakan bisa ketemu dengan saya, Bro Cucu, ada Bro Alfian, ada Bro Joshua Michael dan Bro Willy. Tinggal kontak aja, bilang kalau di PSI nggak ruwet-ruwet bro, nggak perlu pakai surat, nggak perlu pakai apa, tinggal kita janjian per telepon ya. Karena kan dewan kan pastinya kan kadang sidang, kadang sidak ya. Jadi tergantung luangnya kita, nanti bisa telepon di IG-nya kita masing-masing kan itu ada. Bisa telepon di situ, nanti kita bikin janji jam berapa ya sudah, ketemu aja. Kayak gini gitu ya bro ya. Nggak usah ruwet-ruwet pakai surat lah kan. Serius. Oke. Pertanyaan the last question. Iya. Gaji anggota DPRD Surabaya berapa sih bro? Kalau take home pay bersih ya 45 juta. Itu unsurnya apa aja? Gaji pokok berapa, ini berapa gitu? Kalau unsur-unsurnya saya sedikit. Ya saya ini orangnya ya kembali lagi, kalau laki-laki itu kan cuma dihitung nominal bawah bro. Iya toh. Ayo jujur bro Riki, ayo. Iya. Masa di belajati ini. Dan saya ya jujur saya bacanya cuma di bawah bro. Jadi saya spesifikasinya ngapunten. Kalau saya secara pribadi kan istri itu adalah partner kita, sederajat, bukan lebih tinggi atau lebih rendah. Karena beside us. Betul, karena diambil dari tulang rusuk. Yes. Karena sama setara. Jadi ketika sesuatu keputusan pun di saya ya, keluarga saya kecil saya boleh ditanya, ya ini keren nama istri saya, Dian, nama saya Cucu, jangan digabung. No comment. Ya, nanti didit gitu ya. Istri saya Dian, saya Cucu ya. Ini jangan digabung. Jadi istri saya sendiri kebetulan kemarin berulang tahun ke 38 tahun. Jadi sampai sekarang ketika kita berpacaran kita terbuka secara keuangan. Keputusan-keputusan bersama bukan keputusan saya. Kalau mengasihi ibu saya, yang ngasih adalah istri saya. Kalau yang ngasih ibunya dia adalah saya. Oke, terima kasih Bro Cucu. Siap. Telah berkenan hadir di studio saya ini. Tetap bekerja, tetap sukses. Siap. Maju 2024. Amin. Doakan saya, jaga saya, dan tegur saya jika salah. Kalau sampai jadi anggota dewan nggak mau ditegur, ya mending nggak usah jadi anggota dewan. Iya, PAW ae, lanek ngono iku. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.